Oke, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang yang interesting gitu ya. Punya pikiran yang interesting, kalau diajak bicara menarik. Saudara-saudara, menjadi menarik itu lebih penting daripada menang argumen ya. Menjadi menarik itu atau interesting itu sesuatu yang lebih penting daripada menunjukkan betapa pintarnya kita gitu. Kalau kita menarik, orangnya menarik untuk diajak bicara, orang akan ingin bersama kita, ingin berusaha mencari persahabatan dengan kita, company dengan kita, kemudian orang akan senang berbicara dengan kita. Nah, bagaimana menjadi orang interesting? Oke, jadi mungkin pertama itu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang spektakuler, ya, masuk berita utama dari televisi, analoginya ya. Misalnya kita sudah mengambil bagian ekspedisi ke daerah terpencil di tengah Amazon misalnya, bertemu dengan suku yang belum pernah lihat orang Indonesia di sana. Nah, ini menarik. Atau kita sudah pernah berlayar sendiri melintasi samudra, atau melakukan penelitian tentang virus corona, DNA-nya, tentang migrasi corona dari Cina ke Indonesia misalnya ya. Jadi itu hal-hal yang spektakuler, yang menarik untuk dibicarakan. Tapi mungkin dalam kuliah ini kita akan berasumsi bahwa kita belum pernah melakukan hal-hal yang spektakuler seperti itu ya. Ini memang agak tidak adil karena apapun yang kita lakukan, seberapa kecil ya, sederhana, itu sebetulnya kita bisa membuatnya itu menjadi menarik. Nah, kalau kita belum pernah melakukan hal yang spektakuler, apa yang bisa kita lakukan? Ya, istilahnya bukan berita utama tapi YouTube channel yang kita lakukan itu ya. Kita melakukan sesuatu yang kita minat dengan baik, pekerjaan yang kita senangi, kita kerjakan dengan baik, ini bisa jadi satu yang menarik ya. Nah, tapi untuk menceritakan ini, ya, audiensnya kita bagi dua. Yang pertama itu orang yang tidak tahu apa-apa tentang yang kita kerjakan. Nah, untuk mereka kita bisa cerita apa saja, terserah kita ya. Karena kita saja tertarik dengan ide itu. Tapi kalau orang yang sudah sedikit banyak tahu apa yang kita kerjakan, mungkin terjadinya tanya jawab, mereka bisa bertanya dan kita dengan antusias melakukan jawaban-jawaban kita. Nah, kalau misalnya kita belum banyak yang kita kerjakannya, bagaimana bisa menarik? Nah, ini ada cara lain juga membuat kita menarik, itu adalah dengan informasi. Jadi bagaimana kita memiliki informasi yang unik ya, yang orang lain merasa itu tidak biasa, tidak lumrah. Nah, kita harus belajar mengumpulkan informasi yang tidak biasa. Padanannya seperti kita itu Discovery Channel, ya, tempat-tempat yang menceritakan sesuatu yang tidak biasa. Informasi-informasi yang unik, misalnya ada serangga yang bisa punya anak tanpa pembuahan, begitu ya. Jadi betina itu bisa punya anak tanpa jantan. Bayangkan kalau seperti itu, jantan bisa punah. Kemudian ada juga kodok di Indonesia, temuan Profesor Indonesia ITB, Prof. Joko, yang melahirkan. Kodok bisa melahirkan, tidak bertelur. Nah, ini juga kalau kita kumpulkan informasi ini menjadi menarik. Kalau kita ajak bicara, orang akan senang berbicara dengan kita hal-hal yang seperti ini. Jadi informasi yang tidak biasa itu adalah satu yang menarik minat orang untuk mendengar. Nah, kalau kita tidak punya informasi, bagaimana untuk menjadi bisa menarik juga? Ada idenya itu what if, atau bagaimana kalau. Nah, itu what if itu artinya
Kalau begini gimana? Sesuatu yang belum ada ya. Kita membuat imajinasi yang menyenangkan ya. Kita ini barangkali padanannya jadi Pixar atau jadi Disney, menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, cuma secara logis bisa terjadi. Misalnya, bagaimana kalau anjing itu bisa diajarkan untuk berbicara? Nah, apa kira-kira yang akan terjadi? Wah, bisa heboh ya. Kita nggak bisa nyimpan rahasia keluarga karena anjingnya itu ikut dengar. Kita suruh sesuatu, dia bisa jawab. Kalau kita misalnya bilang, kamu pergi keluar sana, dia bilang males. Itu anjing bisa bicara ya. Atau kita kasih makan, dia tidak suka dan dia bilang nggak enak, dan seterusnya. Jadi kalau anjing bisa bicara, ada banyak sekali kemungkinan yang bisa menarik kita buat. Atau misalnya, bagaimana satu saat Cina ini menjadi penguasa ekonomi dunia. Sekarang sudah mulai terjadi ya. Menarik, barangkali orang harus belajar bahasa Cina, bukan bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau yang harus melamar itu wanita, bukan pria? Atau yang harus nembak itu cewek, bukan cowok? Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang nggak ada sih sebetulnya yang bisa kita pakai untuk membuat percakapan kita jadi menarik. Itu what if ya. Dengan menggunakan pendekatan what if seperti ini, kita jadi bermain-main dengan ide, playful ya. Dengan pendekatan yang menyenangkan ini, situasi yang paling sederhana dapat diubah menjadi permainan-permainan yang menarik. Itu dengan teknik what if. Nah, untuk itu kita perlu juga menambah perbendaharaan kemampuan kita untuk menggali kemungkinan-kemungkinan dan alternatif. Jadi dengan gali berbagai alternatif kemungkinan lain, diskusi bisa menjadi lebih menarik. Nah, jadi kita harus melatih kebiasaan kita untuk mencari alternatif atau kemungkinan lain dari satu subjek. Itu akan membuat percakapan kita menjadi menarik. Dan ini hal-hal yang serius sebetulnya. Korban sudah begitu banyak, misalnya virus corona ini, cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk meredakan pandemi ini atau memperkecil kerusakan yang ditimbulkan. Nah, ini kita bisa gali dengan berbagai alternatif-alternatif ya. Oke. Kemudian, jadi kita paham ya kalau kita bisa gali berbagai alternatif, kemungkinan maka subjek apapun bisa menarik. Nah, misalnya kita tidak berhenti di situ, kita melakukan apa yang disebut spekulasi. Spekulasi ini sesuatu yang benar-benar tidak terjadi, yang kita bayangkan bisa terjadi, dan sifatnya itu agak ekstrim. Itu namanya spekulasi ya. Dalam percakapan kita bisa memang berpegang pada fakta ya, kebenaran, truth. Tapi pada titik-titik tertentu akan muncul juga pemikiran kita untuk percakapan ini. Unsur yang kita sebut menyenangkan ya, tidak kering, entertaining. Jadi percakapan itu menjadi entertainment. Nah, spekulasi ini walaupun tidak benar ya, belum terbukti benar, memiliki nilai entertainment yang tinggi, lebih tinggi daripada fakta-fakta. Jadi, kalau kita bermain-main dengan ide, dengan fakta, itu yang menarik, dia itu akan membuat kita jadi menarik dan menghibur. Nah, ini belajar membuat spekulasi-spekulasi, sesuatu yang mungkin terjadi tapi belum ada bukti itu terjadi. Nah, kemudian skill lain itu bisa kita kembangkan untuk menarik adalah membuat koneksi.
menghubung-hubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, koneksi itu ya. Jadi membuat koneksi itu melibatkan kemungkinan-kemungkinan alternatif tadi dengan spekulasi digabung-gabung. Jadi belum tentu benar koneksi itu. Misalnya teori konspirasi, ada konspirasi untuk melawan bangsa Indonesia misalnya ya. Dulu ekonomi konspirasi oleh ahli-ahli ekonomi. Nah itu tidak ada buktinya, tapi sepertinya benar. Itu namanya kita menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan sesuatu. Tapi itu entertaining ya. Tidak ada salahnya ya mengeksplorasi kemungkinan koneksi selama tidak dianggap serius ya. Ini namanya juga entertainment. Jadi kita jangan menganggap ini terlalu serius, koneksi-koneksi yang kita bangun, itu relasi antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.